Bagaimana satu injakan lembut pada pedal rem dapat memperlambat atau menghentikan mobil yang beratnya beberapa ton atau bahkan belasan ton? Hari ini kita akan menjelaskan secara rinci struktur dan prinsip kerja sistem rem mobil. Ini adalah episode keempat mengenai chassis mobil. Beberapa episode ke depan juga akan membahas konten terkait chassis mobil. Jangan lupa untuk like dan follow. Mari kita lanjutkan. Mari kita lihat struktur dan prinsip dasar sistem rem mobil. Ketika kita menekan pedal rem, pompa booster di belakang pedal rem akan menggandakan tekanan yang kita berikan pada rem. Tekanan ini akan mendorong piston di dalam master silinder rem di belakang. Master silinder rem dihubungkan dengan 4 selang yang berisi minyak rem. Keempat selang ini terhubung dengan silinder roda rem di masing-masing 4 roda. Ketika piston di dalam master silinder rem didorong, piston tersebut akan memampatkan cairan dalam 4 selang, karena cairan tidak dapat dikompresi. Minyak rem ini akan tertekan melalui selang ke silinder roda rem di roda, yang sebenarnya juga merupakan sebuah piston. Cairan akan mendorong piston ini ke dalam karena piston di silinder roda rem. Dan kaliper rem, kampas rem, dan cakram rem semuanya terintegrasi. Ketika piston mendorong ke dalam, kaliper rem akan dipaksa untuk mengepaskan lebih dalam. Di kedua sisi kaliper rem terdapat kampas rem, dan di tengahnya terdapat cakram rem. Setelah kaliper rem mengencang, kampas rem akan dipaksa untuk bergesekan dengan kaliper rem. Gaya gesek ini adalah gaya pengereman kita. Semakin kuat kaliper rem mengencang, semakin besar gaya pengeremannya. Ini adalah prinsip dasar dari sistem pengereman. Yang perlu dijelaskan adalah pompa booster di belakang pedal rem. Pompa booster vakum adalah yang paling umum ditemukan pada mobil berbahan bakar tradisional. Ia dibagi menjadi 2 jenis pistol, terpisah oleh membran seperti karet. Selama mesin dinyalakan, kedua pistol tersebut akan diubah menjadi vakum oleh mesin. Ketika kita menginjak pedal rem, sebuah lubang kecil akan terbuka di pistol sebelah kiri, membiarkan udara masuk. Kemudian, memanfaatkan sifat udara yang menekan vakum, pistol sebelah kiri yang berisi udara akan menekan pistol vakum di sebelah kanan. Inilah sumber bantuan pengereman. Bagi mereka yang mengatakan mematikan mesin saat menurun dapat menghemat bahan bakar, setelah melihat ini, apakah Anda masih berani? Mesin yang mati tidak memiliki bantuan pengereman, mobil tidak dapat berhenti. Tetapi mobil listrik sekarang sama sekali tidak memiliki mesin. Bagaimana cara mencapai bantuan rem? Sebenarnya sangat sederhana. Ganti pompa booster vakum dengan pompa booster vakum elektronik dan gunakan motor untuk menggantikan mesin dalam membuat vakum. Efek bantuan vakum yang sama dapat dicapai. Sekarang banyak mobil berbahan bakar minyak juga menggunakan pompa booster vakum elektronik untuk mengurangi beban mesin dan menghemat bahan bakar. Inilah perbedaan mendasar antara rem mobil berbahan bakar minyak dan mobil listrik. Selain itu, pada beberapa mobil mewah, sistem rem hidrolik benar-benar ditinggalkan dan langsung menggunakan rem kawat. Pasang sensor pada pedal rem untuk mengenali kedalaman injakan pedal rem oleh pengemudi. Kemudian pasang motor pada setiap roda, menggunakan sinyal listrik agar motor memanfaatkan pompa elektromagnetik untuk mengontrol kekuatan rem roda. Anda mungkin merasa ini tidak aman, sebenarnya saya juga berpikir demikian. Bagaimanapun, sinyal listrik kadang-kadang tidak seandal struktur mekanis. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, itu tidak akan diproduksi secara massal karena biayanya sangat mahal dan tidak akan terpakai oleh saya. Selain itu, rem angin yang digunakan pada truk dan kendaraan pengangkut bukanlah sistem hidrolik, melainkan menggunakan kompresor untuk menghasilkan udara bertekanan tinggi. Memanfaatkan gaya ekspansi udara terkompresi untuk mencapai gaya rem. Meskipun saya tahu prinsipnya, saya tidak terlalu familiar dengan truk, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih detail. Juga, ada perbedaan yang cukup besar pada rem di roda belakang mobil. Pedal rem mengendalikan sistem rem hidrolik, tetapi distribusi gaya rem tetap lebih dominan di roda depan, sedangkan proporsi gaya rem belakang tidak begitu besar. Gaya rem belakang terutama berasal dari rem tangan, singkatnya. Rem kaki terutama digunakan untuk rem roda depan, roda belakang akan memberikan sedikit tekanan rem, bertanggung jawab untuk kontrol dinamis saat bergerak, sedangkan rem tangan digunakan untuk rem roda belakang. Tanggung jawabnya adalah untuk parkir. Sepenuhnya ada 2 sistem rem tangan berbeda dari pedal rem. Ini terutama dibagi menjadi 2 jenis. Satu adalah rem tangan mekanis dengan kabel baja, dan satu lagi adalah rem tangan elektronik. Di bawah tuas rem tangan mekanis terdapat 1 set roda darurat. Pengemudi mengontrol 2 kabel baja melalui prinsip tuas roda darurat. Masing-masing menarik pengaman parkir di kedua roda belakang, sehingga kampas rem dan cakram rem terkunci, mencapai tujuan parkir. Sedangkan prinsip rem tangan elektronik berbeda, di mana masing-masing roda belakang dilengkapi dengan 1 motor. Ketika tombol rem tangan elektronik ditekan, motor akan mendorong piston pengaman parkir di roda belakang terkunci. Baik rem tangan elektronik maupun mekanis independen dari sistem rem berkendara, jika kebetulan mengalami kegagalan pada pedal rem. Penggunaan rem darurat mungkin bisa menyelamatkan nyawa, dan pada roda terdapat berbagai jenis rem cakram dan rem tromol. Kami akan membahas prinsip strukturnya di episode berikutnya, dan beberapa episode mendatang terkait konten chassis mobil. Para pengusaha yang tertarik, ingat untuk mengikuti agar tidak ketinggalan di kemudian hari.